Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas materi terkait dengan PayPal. Saya Sumartika Sari, rekan saya Radia Mardiana, Rahmat Arif Hidayatullah, Yusnia Friana, dan Ulfia Fatma. Materi pertama, what is PayPal? PayPal adalah perusahaan dalam jaringan yang menyediakan jasa transfer uang melalui surat elektronik, menggantikan metode lama yang masih menggunakan kertas seperti cek dan wesel pos. PayPal juga menyediakan jasa untuk para pemilik situs e-commerce, lelangan, dan jenis usaha lain untuk memudahkan pembayaran pada transaksi mereka. Keuntungan besar dari model bisnis PayPal adalah menggunakan dolar sebagai mata uang pertukaran dan email sebagai media transfer. Setiap pelanggan dapat membuat rekening secara online dan menyetor uang atau menautkannya ke rekening bank atau kartu kredit. Selanjutnya, terdapat keunikan PayPal. Kami memasukkan 3 keunikan yang dimiliki oleh PayPal. Yang pertama, jangkauan global PayPal hadir di lebih dari 170 negara di dunia. Hal ini menjadikannya salah satu merek yang benar-benar mengglobal, di mana ide dan prospek dapat dibagikan oleh pengguna PayPal yang berjumlah lebih dari 300 juta pengguna. Selanjutnya, terdapat keunikan PayPal. Kami memasukkan 3 keunikan yang dimiliki oleh PayPal. Yang pertama, jangkauan global PayPal hadir di lebih dari 170 negara di dunia. Hal ini menjadikannya salah satu merek yang benar-benar mengglobal, di mana ide dan prospek dapat dibagikan oleh pengguna PayPal yang berjumlah lebih dari 300 juta pengguna. Yang terakhir ada paradoks. Situs web PayPal sangat sederhana dan canggih, di mana tampilan dari UI dan UX dari situs web PayPal ini sangat mudah dan memiliki daya tarik sehingga memudahkan para penggunanya. Hal inilah yang membuat PayPal mampu bertahan hingga saat ini dan menjadikannya salah satu platform pembayaran digital yang mendunia. Materi selanjutnya yaitu tipe bisnis PayPal. Tipe bisnis PayPal adalah vintage dan juga platform dua sisi klasik, yaitu business to business atau B2B dan business to customer atau B2C. Tipe yang pertama yaitu business to business atau B2B. PayPal memberikan kesempatan kepada para pebisnis lainnya untuk menggunakan layanan PayPal dalam melakukan transaksi keuangan dengan keamanan dan kepercayaan dengan membuat tipe akun bisnis yang disediakan oleh PayPal. Adapun pelayanan yang diberikan oleh PayPal kepada para pebisnis antara lain, yang pertama, mengaktifkan semua aspek checkout digital online di ponsel dan di toko. Yang kedua, menawarkan akses ke solusi kredit tanpa batas untuk memungkinkan pertumbuhan. Yang ketiga, membantu mengidentifikasi penipuan dan meningkatkan manajemen risiko. Dan yang keempat, menawarkan alat dan wawasan untuk menarik pelanggan baru dan meningkatkan penjualan. Tipe yang kedua yaitu business to customer atau B2C. PayPal juga menyediakan fitur layanan untuk para konsumen, pengguna, serta sebagian besar individu yang akan melakukan pembayaran melalui platform di dalam situs web merchant. Customer bisa menggunakan tipe akun personal yang disediakan oleh PayPal. Adapun pelayanan yang diberikan PayPal kepada para konsumer antara lain, yang pertama, memberikan solusi untuk membantu masyarakat mengelola dan memindahkan uang baik secara domestik maupun internasional. Yang kedua, menawarkan layanan kredit yang dapat diakses dan hemat biaya. Yang ketiga, memfasilitasi pembayaran sederhana dan aman di seluruh perangkat. Dan yang keempat, memberikan fleksibilitas dengan opsi pembayaran secara global lintas platform dan merchant. Jika kita mengingat kembali beberapa dekade lalu, mengirim uang ke luar negeri adalah masalah besar, dan PayPal menawarkan solusi revolusioner dengan memungkinkan transaksi dilakukan dengan cara yang jauh lebih sederhana dan lebih murah daripada bank dan perusahaan keuangan lainnya. Saat ini PayPal menjangkau lebih dari 200 negara dan lebih dari 300 juta pengguna di seluruh dunia. Bisnis model PayPal. Yang pertama ada customer segment. Karena PayPal adalah platform dua sisi, ada 2 segmen customer atau pelanggan, yaitu konsumen dan pedagang. Konsumen adalah individu yang berbelanja, mengirim dan menerima uang.
Sementara pedagang adalah bisnis yang menerima pembayaran baik online maupun offline. Yang kedua ada value proposition, terdiri dari kenyamanan, keamanan, merek yang dapat dipercaya, dan berskala global. Yang ketiga ada channel atau saluran. Saluran utama adalah situs web PayPal, tempat pelanggan melakukan sebagian besar transaksi. Selain itu, ada aplikasi seluler PayPal, serta Venmo dan Xoom, yaitu dua anak perusahaan pembayaran seluler. Yang keempat ada customer relationship. PayPal pada dasarnya adalah layanan mandiri tanpa interaksi dengan tim perusahaan. Bagaimanapun, ada lebih dari 8.000 karyawan di layanan pelanggan. Selain itu, perusahaan menawarkan program perlindungan pembeli dan penjual untuk memastikan kepuasan dan kepercayaan di kedua sisi. Yang kelima ada revenue streams. Aliran pendapatan sebagian besar adalah biaya transaksi, tetapi ada pendapatan lain dari ini. Terkait pendapatan akan dijelaskan di item berikutnya tentang sumber pendapatan PayPal. Yang keenam ada key resource, platform teknologi global, pembiayaan bank, dan sumber daya manusia. Yang ketujuh ada key partner yang terdiri dari bank, pemroses pembayaran, dan pengembang perangkat lunak. Yang kedelapan ada cost structure. PayPal memiliki struktur yang digerakkan oleh biaya. Biaya terbesarnya adalah biaya transaksi. Selain itu, ada dukungan pelanggan, penjualan dan pemasaran, pengembangan produk, operasi, dan pengeluaran umum. Selanjutnya yaitu revenue streams. Yang pertama ada transaction fees atau biaya transaksi, di mana mengenai individu, PayPal membebankan biaya yang berubah sesuai dengan negara, di mana setiap kali kita mengirim atau menerima uang secara online, biaya itu dihitung berdasarkan jumlah yang dikirim menggunakan kartu debit atau kredit maupun kartu kredit PayPal. Di mana untuk akun bisnis, pedagang yang menggunakan PayPal untuk menjual online membayar biaya sebesar 2,9% dari jumlah yang mereka terima untuk penjualan, ditambah $0,3 per transaksi. Namun jumlah yang lebih besar telah dikurangi biayanya. Yang kedua ada international payments atau pembayaran internasional, di mana saat menerima pembayaran dari negara yang berbeda, PayPal membebankan biaya yang mencakup biaya percakapan mata uang. Selain itu, biaya pembayaran internasional juga bervariasi sesuai dengan mata uangnya. Yang ketiga ada business account atau akun bisnis, di mana akun pembayaran pro bisnis memiliki beberapa sumber daya dan layanan khusus dengan biaya $30 per bulan. Selanjutnya yang keempat ada withdrawal fees atau biaya penarikan. Dalam biaya penarikan ini kita dapat menerima uang melalui tautan khusus, tetapi PayPal akan menagih. Di mana saat kita menarik jumlah tersebut, maka tagihan PayPal akan dijalankan. Di Amerika Serikat sendiri, biayanya itu sebesar 2,9% dari total yang diterima ditambah $0,30. Juga perusahaan membebankan biaya untuk setiap kali kita menarik uang dengan jumlah kartu debit kita. Yang kelima ada interest, yaitu uang yang disimpan di PayPal disimpan dalam investasi liquid yang memberikan bunga sebagai pendapatan. Selanjutnya yaitu PayFlow atau aliran pembayaran, di mana dalam aliran pembayaran ini adalah pintu gerbang yang dapat diintegrasikan oleh akun pedagang ke situs web mereka. Ada paket gratis di mana pelanggan memasukkan detail pembayaran pada halaman yang diposting oleh PayPal, dan ada opsi premium dengan biaya $25 per bulan, di mana penggunaan dapat mendesain halaman checkout mereka. Selain itu, PayPal membebankan biaya $0,10 untuk pembayaran kartu kredit dan menawarkan fitur operasional lainnya seperti perlindungan penipuan, penagihan berulang, dan autentikasi pembeli.
Yang selanjutnya yaitu working capital atau modal kerja. Dalam modal kerja ini, kita dapat meminjam hingga 15% dari penjualan 12 bulan terakhir, yaitu sekisar hingga 85.000 US dollar. Di mana tidak ada bunga dan biaya tetap, dan pembayaran dilakukan sebagai persentase dari penjualan PayPal. Semakin besar persentase yang dialokasikan, maka semakin rendah biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya itu business in a box atau bisnis dalam kotak, di mana PayPal menawarkan beberapa solusi terkait dengan Xero dan WO Commerce, dan perusahaan mendapatkan komisi afiliasi untuk itu. Selanjutnya ada credit interest atau bunga kredit, di mana jika kita menggunakan kredit sebesar 99 US dollar atau lebih, maka dibayar penuh dalam waktu 6 bulan. Kita harus membayarnya. Tapi untuk kondisi lain, tingkat persentase tahunan adalah 19,99%, di mana dihitung dari tanggal posting. Selanjutnya yaitu PayPal Here. Ini adalah aplikasi seluler dan pembaca kartu offline yang memungkinkan kita menerima pembayaran dari semua jenis kartu. Dan yang terakhir adalah other companies atau perusahaan lain. PayPal memiliki perusahaan lain seperti Branson, Zoom, dan Venmo, yang menambah nilai dan sumber pendapatan bagi perusahaan. Itulah materi yang kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.